menuju ke area debat tempat mantan calon wakil presiden akan adu gagasannya di debat perdana untuk calon wakil presiden kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan sampai jumpa lagi di channel YouTube saya Bung Darkim. Pada pagi hari ini yang cerah, kita mencoba untuk mengulas dan menganalisis apa sih, bagaimana hasil debat capres wakil capres atau cawapres yang akan kita pilih pada Pilpres 2024 yang akan datang. Nah, ini menarik para pemirsa. Kita sudah pada nonton dari malam, dari awal sampai akhir tentang perjalanan debat itu yang kita saksikan bersama. Mungkin hampir setengah dari penduduk Indonesia tadi malam menonton daripada debat calon wakil presiden Indonesia yang akan dilaksanakan bulan Februari 2024. Nah, tentunya dari debat yang telah berlangsung tadi malam, kita harus bisa mengetahui terlebih dahulu apa definisi dari debat itu sendiri, para pemirsa. Nah namun sebelum kita mulai debat itu kita santai ngopi dulu. Menganalisis debat kita harus ngopi dulu biar pas apa yang kita analisis itu tidak jauh dari substansinya. Begitu juga isi debat, jangan jauh dari substansi yang telah digariskan Nah, itu supaya tujuan debat tercapai. Oke, kita akan mengetahui apa sih debat itu yang sebenarnya, para pemirsa, supaya di dalam kita menonton menganalisis daripada debat tadi malam tidak keliru Nah, kalau tidak kita bisa keliru. Kita harus tahu apa sih debat di dalam kamus bahasa Indonesia itu. Kita lihat dulu dan apa saja manfaatnya, bagaimana struktur debat itu sendiri yang benar. Oke, pemirsa. Nah para pemirsa di seluruh tanah air dimana saja pun berada, apa yang dimaksudkan dengan debat? Kita kan sering mendengar perdebatan itu sendiri, tapi debat itu tentunya mesti tidak keluar dari makna debat itu sendiri, tujuan debat itu sendiri, dan konteks substansi yang esensial daripada debat itu Nah, kita simak dulu apa debat itu. Jadi debat itu menurut dalam kamus bahasa Indonesia itu merupakan pertukaran dan pembahasan pendapat terkait suatu hal yang saling menyampaikan argumentasi, alasan dengan tujuan mempertahankan pendapat, bahkan memenangkan pendapat itu sendiri. Nah, tentunya kita lihat apa konteks memenangkan pendapat itu sendiri. Apakah kita mempertahankan pendapat yang keliru, yang salah tetap kita pertahankan atau kita berdasarkan fakta dan data yang ada sehingga pendapat kita itu valid. Nah, ini jadi kita tidak bisa ini betul pendapat ini. Pada dasar kita legal standing kita mengatakan betul, tidak ada. Nah, ini kan tidak beda dari kita berjalan di dalam sebuah kegelapan tanpa mengetahui jalan kemana arah yang sebenarnya.
yang menjadi tujuan kita, ya, yang hendak dicapai, ya. Sehingga macam seperti tadi malam debatnya itu, ya, bisa dipahami oleh semua publik, ya, dan tidak keluar dari visi maupun misi, ya, dan program dari masing-masing paslon itu sendiri. Nah, kalau udah keluar dari itu, ya itu kan sudah bukan perdebatan yang bersifat logis dan ilmiah. Kita kan mau yang logis dan ilmiah, bukan asal debat, bukan debat kusir. Nah, ya, di dalam sebuah perdebatan itu, ya, untuk kita bisa memperhatikan suatu keberhasilan itu, ya kita lihat, ya, dari substansinya, hasil dari tujuannya dari perdebatan itu menjawab atau tidak daripada substansi yang ingin dicapai. Nah, macam tadi malam KPU kan sudah menjelaskan bahwa perdebatan ini membahas tentang visi misi program daripada paslon itu sendiri. Nah, tentunya di dalam menjawab daripada visi misi program dari masing-masing paslon cawapres, ya, tadi malam, ya, tentunya, ya, harus berlatar belakangkan fakta, data, ya, dan apalagi, ya, secara logis, sehingga apa yang diungkapkan itu, ya, ilmiah. Nah, tentunya di dalam debat itu harus ada struktur debat, ya. Nah, jadi dalam suatu perdebatan jangan kita langsung mengungkapkan sebuah pertanyaan, misal apa yang dimaksud dengan ABC, misal. Nah, itu kan sebenarnya itu sebuah pertanyaan yang tanpa didasarkan sebuah pengantar terlebih dahulu. Nah, kalau mau terstruktur, kalau kita ingin menanyakan sebuah pertanyaan supaya, ya, lawan bicara kita memahami apa yang kita tanyakan, harus dibuat pengantar dulu. Setelah dibuat pengantar, baru langsung ditanyakan, ini yang menjadi pertanyaan saya, sehingga para paslon atau lawan bicara kita memahami dan bisa, kalau dia bisa menjawab, ya pasti dia bisa menguraikan dari awal sampai akhir, ya, kecuali kalau betul-betul dia tidak memahami. Dan hindari dari dalam perdebatan itu pertanyaan-pertanyaan yang bersifat singkatan, yang khususnya singkatan yang bersifat tidak umum dan tidak semua orang mengetahui, ya. Nah, itu kalau singkatan-singkatan itu kalau dalam cerdas cermat boleh, misalnya tingkat SD, SMP, SMA, misal apa menjadi kepanjangan dari PBB misalnya. Nah, ini kan pertanyaan PBB ini saja sudah mengandung 3 persepsi. Masa Perserikatan Bangsa-Bangsa bisa jadi, pajak bumi dan bangunan bisa jadi, nama salah satu partai bisa jadi. Nah, pertanyaan ini sebenarnya, ya, tidak logis. Itu pertanyaan menjebak dan tidak sesuai dengan struktur debat itu, ya. Nah, ini ya, saya menguraikan berdasarkan ketentuan ilmiah di dalam suatu perdebatan. Mesti ada struktur debat, artinya ada penghantar. Kalau dalam apalagi ini, ya, kita membutuhkan jawaban supaya misalnya puas memahami apa yang menjadi kita tanyakan, kemudian yang menjawab juga memahami apa yang kita tanyakan. Itu sebuah pertanyaan yang sukses, ya. Tentunya tidak keluar dari substansi pertanyaannya, substansi yang menjadi apa, menjadi sebuah capaian yang akan, ya, diharapkan oleh sebuah dan sebuah ini perdebatan itu sendiri. Misalnya macam tadi malam, tentang visi misi maupun program daripada masing-masing paslon, supaya rakyat tahu, oh, ini kalau saya pilih partai ini programnya, ini yang dibutuhkan oleh daerah saya. Kalau saya pilih B, ini. Kalau C, ini. Jadi, ya, sebuah perdebatan ini, apalagi ini menyangkut perdebatan yang sifatnya kebijakan dari masing-masing paslon terhadap, ya, negaranya ketika mereka terpilih menjadi presiden maupun wakil presiden.
Artinya ya, jawaban itu diharapkan sekali oleh rakyat bahwa itu betul-betul bisa menjadi sebuah fakta. Oke, ya. Nah, apa fungsi debat itu sendiri? Jadi fungsi debat itu ya, pemirsa, di mana saya berada itu mendorong sebuah pemikiran ya yang kritis, ya, memberikan analisis yang mendalam ya, tentang suatu masalah atau substansi itu sendiri. Jadi substansinya bisa ya dijelaskan oleh ya, yang ditanya ya, sehingga substansinya itu ya, tidak menyimpang dari apa yang telah digariskan di dalam perdebatan itu sendiri. Nah, contoh, saya beri contoh ya. Tadi malam ada beberapa paslon, seperti contoh ya, paslon nomor ya 3, Pak Mahfud menanya kepada paslon nomor 2 tentang ya, rasio kenaikan pajak ya, itu kan sebesar 23% rasio kenaikan pajak. Nah, dengan kenaikan pajak ya, yang ini yang dipertanyakan. Nah, jadi dijawab oleh paslon nomor 2 ya, kurang pas ya. Sebenarnya ya, kenaikan rasio pajak sebesar 23% dengan kenaikan pajak ya, jumlah pajak itu memang ya ada perbedaan. Kalau berdasarkan rasio ya, tentunya itu kenaikan dari ya pajak terhadap ya PDB dan APBN itu sendiri. Nah, kenaikan jumlah pajak yang dihasilkan itu ya, yang berdasarkan ekspansi daripada jumlah pajak, objek pajak itu sendiri. Nah, yang ditanyakan sebenarnya di dalam program ya kerja visi misi paslon nomor 2 itu sebenarnya rasio pajak yang ditanyakan. Nah, yang dijelaskan kok jumlah pajak yang dinaikkan. Nah, ini substansinya ya, jawabannya itu masih keliru, belum pas. Nah, jadi wajar kalau Pak Mahfud mengatakan ini belum terjawab. Nah, dan juga ya, kenaikan pajak sebesar itu ya, apakah berdasarkan data dan fakta yang telah lalu bisa direalisasikan sampai 23% rasio pajaknya, padahal yang lalu 9 sampai 10% ya, yang telah terjadi. Nah, kalau menaik sebesar itu, apakah mungkin bisa terjadi walaupun tanpa rasio melalui penambahan ekstensifikasi ya, perluasan daripada objek pajak, itu tidak mungkin terjadi. Nah, di sini dikatakan logis dan tidaknya jawabannya. Kenapa saya katakan tidak mungkin terjadi? Lihat dulu ya variabel ekonomi yang menunjangnya. Misalnya bagaimana sih ya, kesempatan kerja rakyat, apakah sudah maksimal? Yang kedua, bagaimanakah lapangan usaha rakyat yang bisa dijadikan objek pajak, apakah itu bisa dilakukan dengan penarikan objek pajak yang baru? Ini kan pada saat ini ya, keadaan ekonomi Indonesia tak mungkin. Kita lihat saja contoh ya, banyaknya UMKM yang
ya, hingga saat ini sudah banyak yang ya, nonaktif. Kenapa? Karena eh, kegiatan ekonomi di masyarakat sudah tidak menunjang, ya, kegiatan ekonomi global tidak menunjang kegiatan ekonomi masyarakat. Jadi bagaimana masyarakat mau buka lapangan usaha baru? Modal tidak dibantu, mendapatkan modal susah, akses modal susah, ya. Kemudian kebijakan deregulasi, ya, izin juga, ya, tidak semudah yang dikatakan untuk mendapatkannya, ya. Kemudian memasarkan produk juga susah. Kenapa? Akibatnya banyak barang-barang murah import yang masuk ke negeri ini. Bagaimana itu? Nah, rakyat akan membuka usaha-usaha baru yang bisa menjadi objek pajak baru yang dikatakan oleh Pak Gibran, sehingga dari 9% bisa mencapai 23%. Itu tidak realistis. Nah, kecuali kalau pemerintah Indonesia bisa mengikuti pola yang dilakukan oleh Jepang, ya. Nah, bagaimana pola yang dilakukan oleh Jepang? Rakyat dididik pada kegiatan usaha sesuai dengan kegiatan usaha mereka, dibantu modal, diberi tempat kegiatan usaha, kemudian dipasarkan hasil-hasil usahanya dengan pola bapak angkat. Nah, itu baru bisa, ya, untuk menambah daripada objek pajak baru, ekstensifikasi terhadap penerimaan pajak. Ini dari 9%, ini mencapai 23%. Itu hanya sebuah retorika. Saudara-saudara, tidak akan mungkin. Ya, catat saja apa yang saya bicarakan ini, itu tak akan mungkin terjadi. Nah, ini yang dikatakan bahwa saya katakan bahwa argumentasi kita, ya, mesti realistis, ya, berdasarkan data dan fakta dan realistis bisa dilakukan, bukan hanya retorika. Kita ini calon pemimpin, nanti apabila kita jadi ditanya janji-janji kita, kalau kita tidak mampu merealisasi, dikatakan oleh para pengusaha, oleh seluruh rakyat, janji-janji tinggal janji. Bagus yang realistis dan menggunakan bahasa yang mudah dipahami oleh seluruh, ya, penonton atau seluruh rakyat Indonesia yang menonton debat itu sendiri. Bahasanya apa? Yang sederhana, yang mudah dipahami oleh para penonton. Karena para penonton ini tingkat pendidikan, kemampuan mencerna, menganalisa itu berbeda, maka diberikan kata-kata yang mudah, bahasa yang mudah. Nah, kalau saya lihat yang lebih mudah di sini ini bahasa dari itu adalah paslon 1 dan paslon 3. Itu mudah dipahami oleh masyarakat karena dengan bahasa yang mudah dimengerti. Nah, artinya tujuan debat itu sendiri, ya, bisa tercapai, tapi ada catatannya bahwa jawaban debat itu mesti sesuai dengan substansi yang ditanyakan. Nah, contoh, ya, tadi malam ada pertanyaan juga dari paslon nomor 1 tentang ini IKN, ya. Nah, bukan berarti itu sebuah penolakan terhadap IKN, saya yakin. Bukan sebuah penolakan terhadap IKN, tapi, ya, yang ditanyakan itu, ya, para investor bagaimana mendapatkan dana untuk membangun IKN itu sendiri, ya. Sementara APBN kita, ya, tidak, ya, bisa membiayai IKN itu sendiri. Nah, kalaupun jawaban dari nomor 2 mengatakan, kan Pak Gus Muhaimin ini kan juga ikut di dalam peresmian Bapak tumpeng di dalam kegiatan peresmian IKN itu sendiri. Nah, itu sebenarnya bukan sebuah jawaban yang, ya, substantif, tapi jawaban, yang menurut saya itu tidak harus diungkapkan,
ya jawaban itu, karena tidak punya dasar dan landasan secara ilmiah. Ya, mestinya kan nomor 2 tuh pasangan nomor 2 bisa menjawab, gitu ya. Jadi dia bisa menjawab begini harusnya ya. Oke, kita lagi diusahakan ya, bagaimana mempermat pembiayaan pembangunan IKN itu sendiri tidak menarik daripada uang APBN. Secara bertahap kita akan lakukan diplomasi kepada para investor baik di dalam negeri maupun di luar negeri ya, supaya tidak memberatkan APBN. Nah, untuk sementara APBN kita gunakan supaya dia tetap jalan, nanti APBN kita tutup dengan biaya yang dilakukan oleh para investor. Nah, artinya dana talangan itu usulnya masih logis, masih betul, bisa dicerna. Bukan dijawab sudah ada, Bapak aja nggak baca Google, coba baca Google. Kalau begitu nggak usah debat, baca saja internet. Perdebatan bukan itu sebagai dasar data dan faktanya. Yang diinginkan bahwa pembiayaan IKN itu sudah ada MOU-nya, ini membiayai sekian jumlahnya kalau memang sudah ada. Kalau belum ada ya tadi seperti yang saya katakan tadi jawabannya. Jadi tidak kita menjawab seperti keluar daripada substansi itu sendiri ya. Nah, yang cerdas jawaban secara ilmiah itu yang ingin didapatkan oleh para pengusaha ya. Kalaupun nomor 1 menanyakan hal seperti itu wajar, karena awalnya IKN itu sendiri dikatakan tidak dibiayai dengan APBN sepenuhnya ya, hanya sekedar awal. Nah, sekarang saja sudah sekitar 30% dana APBN untuk membiayai IKN. Nah, selanjutnya kalau hanya baru akan belum adanya kepastian, lalu jangan dijawab bahwa seolah-olah itu sudah ada. Nah, karena orang bisa membuka juga Google, buka kok baru akan belum ada kepastian yang sebenarnya. Nah, coba tunjukkan siapa yang sudah membuat MOU yang tanggal sekian bulan sekian siap bantu sekian investornya. Kan belum ada, saya juga baca. Nah, jadi jawaban lebih bagus kita menjawab ya, seperti yang saya katakan tadi ya, ini lagi kita usahakan kalaupun menggunakan dana APBN untuk sementara ini, nanti akan kita tutupi dana APBN itu sesuai dengan ya, kesepakatan awal bahwa menggunakan dana APBN hanya sekian persen misalnya. Nah, sisanya kita upaya dari para investor, dan kita lagi upaya lobby mana negara yang siap ya dan untuk melakukan investasi itu sendiri di IKN. Nah, saya kira membangun sebuah IKN itu ibu kota negara baru tidak salah, cuman belum tepat pada saat ini karena dimana negara kita lagi banyak butuh dana untuk membangun infrastruktur di seluruh provinsi yang saat ini ya 70% masih hancur lebur infrastruktur, terutama jalan. Akses jalan, jangankan jalan provinsi, jalan negara saja di dalam sebuah provinsi. Nah, itu masih belum semua ya terawat dengan baik. Nah, ini ya. Nah, jadi sebuah argumen itu ya, harus bisa dipertahankan secara kokoh tapi memiliki data dan fakta ya. Nah, data dan fakta yang valid ya, kalau kita ingin berlandaskan ya membenarkan apa yang kita bicarakan, itu penting ya. Nah, di sini ada juga ya memang jawaban
paslon nomor 2 itu juga ada yang memang sudah hampir mengena tapi belum terinci. Ini mungkin karena masalah persoalan waktu. Nomor 1 pun demikian juga, ya, karena itulah seperti saya katakan yang lalu pada ini perdebatan capres, waktunya sedikit, mestinya waktu untuk menjawab hal-hal yang esensial begitu, waktunya itu antara 5 sampai 8 menit. Jadi dia bisa menjelaskan masing-masing paslon, bisa menjelaskan secara lebih rinci bagaimana mencapai ini daripada visi misi atau program. Jadi bisa diuraikan. Nih kalau ini kan cuma 4 menit, jangan sampai hanya debat capres maupun cawapres hanya sebuah ya formalitas yang dilakukan secara rutinitas setiap kali itu pilpres, tapi pesannya tidak tersampai kepada publik. Nah, waktu, durasi waktu yang penting ya harus panjangkan. Ini dari 2 menit bisa menjadi 5 menit, dari 5 menit bisa menjadi 10 menit atau 8 menit. Nah, capaian daripada ini debat itu sendiri, itu yang diharapkan bisa menjelaskan visi misi program masing-masing paslon. Nah, ya. Dan saya lihat juga di paslon nomor 1 ya. Paslon nomor 1 sering kelewatan waktu bahkan. Nah, dia menjelaskan apa yang dijelaskan oleh paslon nomor 1 sebenarnya ya sudah tepat sasaran, sudah sesuai dengan substansinya. Cuman waktu tidak cukup, ya jadi ya terputus. Ada missing linknya, jawabannya tidak sampai kepada rincian. Begitu juga di paslon nomor 3. Nah, ya, secara garis besar nomor 1 dengan nomor 3 ya jawabannya sudah ya mengena, ya, sudah mengena. Ya, pertanyaannya juga sudah sesuai dengan substansinya, aku saya lihat nomor 1 nomor 3 ya. Cuma walaupun jawabannya juga belum 100% ya, saya kira baru sekitar 75% yang bisa terungkap karena itulah durasi waktunya. Nah, begitu juga kalau yang nomor 2 sebenarnya ya, kalau dia bisa mengungkapkan sesuatu yang lebih santai ya, tidak tergesa-gesa, dengan suasana wajah yang santai, tidak tegang, saya yakin dia bisa menjawab. Tapi ini kan terlalu tegang saya lihat wajah yang paslon nomor 2 untuk menjawab, tidak seperti nomor 1 ya, nomor 3 jadi agak santai, beda ya, memang beda pengalaman ya, tapi tidak apa-apa, ini sebuah proses pembelajaran bagi nomor 2, paslon nomor 2 untuk lebih bisa menguasai panggung ya. Nah, kemudian penjelasan nomor 2 kan banyak yang sifatnya yang menurut saya itu sulit untuk dilakukan. Kenapa sulit dilakukan? Misalnya contoh ini, makan gratis ya, makan siang gratis. Nah, makan siang gratis tuh hitung kalau 80 jutaan orang siswa SD, SMP, SMA makan siang gratis misalnya gitu kan, setiap hari selama setahun kali 360 hari, enggakah itu kurang lebih 1 triliun satu hari ya habisnya tuh. Nah, hitung lalu sebulan berapa triliun. Nah, ini ya, jangan sampai kita pasang ini ya, memang tujuannya bagus, tapi harus dijelaskan makan siang misalnya sebulan ada berapa kali gitu kan, dengan menunya sekian gitu kan. Jadi dijelaskan, ditambah susunya misalnya berapa kali dalam sebulan atau dalam seminggu. Jadi mudah ya, perumusan itu mudah ngitung. Oh ya, dikali setahun sekian jumlah. Kalau masih 1 tahun misalnya
eh, biaya makan siang katakanlah 50 miliar atau 20 miliar ya, dan itu masih masuk akal ya, masih logis. Ini hitung aja 80.000 orang ya, tidak dijelaskan ya. Bisa lah para pengusaha ini juga mengenai, dia mikir loh, kalau makannya bisa satu orang 25.000 minimal, tambah susu katakan 5.000, 30.000, satu hari kali 80.000-an orang, berapa sebulan kali ya 30 hari, atau kali kan 25 hari, setahun kali kan 360 hari, itu tak usah 365, tidak akan miliaran habis satu bulan gitu kan. Bukan satu hari, satu bulan ya, satu hari berapa kali ya. Lalu mampukah APBN APBD membiayai itu? Nah, ini ya, jawaban harus logis berdasarkan fakta dan data dan hitung-hitungan ya. Apalagi ini menyangkut yang ditanyakan semalam, temanya misalnya ekonomi, yang menonton banyak orang ekonomi ya. Nah kemudian ada tadi malam saya lihat ya, jawaban stunting, pembagian susu, itu sebenarnya sudah hal-hal teknis yang menurut saya itu bukan ya bagian dari kebijakan secara publik dari seorang ya presiden yang akan datang ya. Nah jelaskanlah itu ya secara ya logika, masuk akal ya, dan pelaksanaannya ya, tentunya ya, mesti bisa dilakukan, bukan sebuah retorika yang kalau dihitung dengan anggaran itu tidak mungkin dilakukan. Nah itu saya bukan tendensius dalam menilai ini saya sudah cek ya. Nah paslon nomor 1 juga demikian ya. Dia harus mampu menjelaskan apa yang ditanyakan oleh Pak Mahfud ya, tadi malam, misalnya untuk kesejahteraan ini, untuk mensejahterakan setiap kabupaten, setiap provinsi seperti Jakarta pembangunannya level itu harusnya ya dijelaskan yang disamakan dengan Jakarta. Setiap itu setiap provinsi itu untuk disamakan apanya, yang disamakan pembangunan bidang apanya, jelaskan nih caranya begini, cara mendapatkan anggaran untuk pembangunannya begini, harusnya begitu. Jadi tidak hanya garis besar seperti itu saja ya. Nah to the point, jelaskan, terstruktur jelaskan, itu yang tepat mestinya ya. Walaupun secara garis besar udah benar secara garis besar, cuman ya karena menyangkut durasi waktu juga tidak cukup, sedikit teng makan nomor 1 itu sering kelewatan, nomor 3 sering selesai sebelum selesai sudah selesai. Oke. Nah itu juga ya jawaban nomor 3 ya, bagus juga saya lihat tuh, cuman ya masih ya normatif juga. Nah, kenapa normatif? Cara untuk melakukan ya daripada yang diinginkan itu tidak diungkapkan. Misalnya bagaimana melakukan pemasaran suatu produk di luar negeri, ini kan hanya diungkapkan melalui dubes boleh nah, tapi tugas dubes kan bukan hanya itu. Dan apakah paham mereka cara memasarkan itu? Harusnya ya pemerintah membentuk sebuah tim sendiri untuk melobi ke luar negeri memasarkan produk-produk baik industri hilir maupun industri hulu. Nah sehingga ya ekspor bisa ditingkatkan dan masyarakat rakyat yang memiliki kegiatan usaha baik sumber daya alam maupun usaha bentuk jasa untuk barang dan jasa berbagai jenis itu bisa ya tersalurkan pemasaran bukan hanya dalam negeri sampai ke luar negeri. Jadi bentuk tim tersendiri itu yang tepat,
kalau atau maksimalkan fungsi Menteri Perdagangan. Di dalam Menteri Perdagangan ada tim khusus lobby memasarkan sebuah produk. Nah, khususnya ya para produk-produk UMKM. Nah, mungkin kalau para konglomerat ya sudah ada link tersendiri ya. Nah, itu yang penting. Jadi jawabannya terstruktur, ya terstruktur sehingga orang mudah untuk memahami, mencerna jawaban kita. Oh, kan ibaratkan naik tangga. Nah, mungkin kita langsung loncat ke kepala tangga, pasti. Oh, begini caranya. Lagi-lagi juga tidak juga kita bisa menyalahkan karena durasi waktu cuma 4 menit, kadang 2 menit. Itu saya kira seperti formalitas saja debatnya itu. Masa debat hanya 1,5 jam saja, belum tambah iklan. Ya. Belum selesai menjelaskan, dah habis. Nah, di nomor 2 juga ada yang memang pas, ada juga yang pas, artinya sama dengan substansi, namun jawabannya juga ya terbatas, belum mampu menjelaskan apa yang menjadi keinginan daripada si penanya, saya lihat. Nah, nanti kita saksikan ya di video ya. Nah, bagaimana cara masing-masing paslon menjawab atau bertanya. Nah, oke. Nah, kita kan ya harus mengetahui terlebih dulu apa sih makna debat, apa sih debat itu sendiri, apa sih tujuan debat itu sendiri. Nah, jadi intinya tadi malam yang diangkat tentang visi, misi, dan program kerja dari masing-masing paslon jika mereka menjadi presiden, itu yang akan mereka lakukan. Dan itu yang mereka jelaskan harusnya tadi malam secara rinci, ya, supaya audiens atau ya, para pemirsa ya, yang menonton debat itu memahami ya apa yang diungkapkan oleh masing-masing paslon, memahami program mereka, kemudian mereka juga bisa menentukan pilihan mereka, baik yang ya undecided voter maupun silent voternya yang belum menentukan pilihan. Nah, undecided voter ini juga masih banyak. Nah, silent voter ini bisa saja dia berubah pilihan setelah mendengar debat, baik perdebatan capres maupun cawapres. Itu tujuan daripada perdebatan itu untuk menambah ya suara daripada masing-masing paslon ya, untuk memenangkan ya, kontestasi politik pada pilkada 2024 yang akan datang. Nah, pada pemirsa di mana saja berada, silakan Anda ya, menyaksikan video berikut ini. Ya. Lalu untuk masalah pertumbuhan ekonomi, Pak, tadi saya bicara masalah hilirisasi, bicara masalah investasi. Sekali lagi, Pak, tadi saya baru bicara masalah nikel, kita belum bicara masalah tembaga, boksit, timah, tembaga, bioetanol, bioaftur, biodiesel. Oh, kita kalau serius ya Pak ya, kita benar-benar bisa menjadi raja energi dunia Pak. Tapi kita harus serius dan harus fokus dan harus ada keberlanjutan dan penyempurnaan. Apa sih perbedaan antara penerimaan pajak dan tax ratio? Anda bicara 23%. 23% dari apa ini? Kalau Anda bicara bahwa beda antara penerimaan pajak dan rasio atau tax ratio pajak. Kan kalau persen kaitannya dengan PDB. Apa 23% dari APBN atau apa? Kalau 23% dari APBN itu salah. Karena sekarang aja sudah 82%. Dengan tax ratio sekarang hanya 10,5, sumbangan terhadap APBN itu 20%. Saya ingin tanya, 23% itu dari apa? 23% dari PDB atau dari APBN atau apa untuk menaikkan pajak? Hati-hati loh, rakyat itu sensitif kalau pajak dinaikkan. Karena kita sudah berkali-kali nawarkan tax amnesty, juga ada jelas hasilnya. Kemudian
teks pajak itu, insentif pajak sudah ditawarkan oleh pemerintah, tidak ada yang mau, karena diperas-peras juga jadi alat nego di kantor pajak. Nah oleh sebab itu ini harus jelas 23% dari apa selesai. Ya, klarifikasi tadi adalah tax ratio dan menaikkan pajak, tapi itu beda. Kita ini tidak ingin berburu di dalam kebun binatang. Kita ingin memperluas kebun binatangnya. Kita tanami, binatangnya kita gemukkan. Artinya apa? Membuka dunia usaha baru. Sekarang NPWP, yang punya NPWP ini baru 30%. Artinya apa? Kita harus melakukan intensifikasi dan ekstensifikasi. Saya tahu pasti pada negatif tinggi. Kita tidak akan memberatkan UMKM yang di bawah omsetnya 500 juta, pajaknya 0. Pengen modal 200 juta, pur, tanpa agunan, nggak ada yang memberatkan, Pak. Terima kasih. Ini penting sekali, karena kami dari paslon nomor 2 ingin menyiapkan generasi-generasi emas yang sehat dan pintar. Kalau kita mengintervensi masalah stunting, kita juga harus mengintervensi tempat tinggalnya juga. Kita tidak bisa hanya memberikan gizi tambahan untuk ibu hamil dan lain-lain, tapi kita tidak menyentuh rumah tinggalnya. Jadi ini harus dikerjakan secara paralel. Stunting kita kerjakan, pemenuhan gizi kita kerjakan, sanitasi, drainase, air bersih, kawasan kumuh, ini harus kita selesaikan juga secara paralel. Terima kasih. Mas Gibran yang terhormat, tadi itu pertanyaan yang dibaca oleh moderator, bagaimana strategi paslon untuk memastikan penyediaan infrastruktur sosial tanpa membebani keuangan daerah. Kayaknya belum terjawab. Tadi yang dijawab tuh infrastruktur fisik semua tuh. Infrastruktur itu kan ya ada infrastruktur sosial, ya itu yang penting. Kemudian regulasi. Bagaimana Anda menyiapkan regulasi sekarang ini agar semua itu bisa berjalan dengan baik? Nah kalau infrastruktur fisik mungkin sih bisa saja kita update dari APBN, APBD, gitu ini untuk ini. Tapi masalahnya kita punya problem dengan infrastruktur sosial seperti yang ditanyakan tadi. Nah itu saya kira yang perlu dijelaskan lebih jauh. Selesai. Anda habis. Sesuai dengan urutan tadi, kesempatan pertama akan diberikan pada calon wakil presiden nomor urut 2, Bapak Gibran Raka untuk bertanya kepada calon wakil presiden nomor urut 3, Bapak Mahfud MD. Waktu Bapak 1 menit dimulai dari Anda bicara. Baik, terima kasih. Ini karena Prof. Mahfud adalah ahli hukum, saya ingin bertanya bagaimana regulasi untuk carbon capture and storage. Cukup? Cukup Bapak? Baik. Baik. Silakan Bapak Mahfud untuk menjawab. Waktu Anda untuk menjawab adalah 2 menit. Kita akan mulai ketika Bapak mulai berbicara. Silakan. Baik, Mas Gibran yang terhormat, regulasi itu kalau orang ahli regulasi itu tidak harus spesifik satu persatu itu, kecuali proyek pembuatan regulasi itu sudah ada, ya. Proyek pembuatan regulasi sudah ada, kita harus latih baru dibuat regulasinya bagaimana cara regulasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan sampai jumpa lagi di channel YouTube saya, Bung Darkim. Pada pagi hari ini yang cerah, kita mencoba untuk mengulas dan menganalisis apa sih, bagaimana hasil debat capres wakil capres atau cawapres yang akan kita pilih pada Pilpres 2024 yang akan datang.
Nah, ini menarik ya, para pemirsa. Kita sudah pada nonton dari malam, dari awal sampai akhir ya, tentang ya, perjalanan debat itu ya, yang kita saksikan bersama. Mungkin hampir setengah dari penduduk Indonesia tadi malam menonton daripada debat calon wakil presiden Indonesia yang akan dilaksanakan ya bulan Februari ya 2024. Nah, tentunya ya dari debat yang telah berlangsung tadi malam ya, kita harus bisa mengetahui terlebih dahulu apa ya definisi dari debat itu sendiri, para pemirsa. Nah ya, namun ya, sebelum kita mulai debat itu ya kita santai ngopi dulu. Menganalisis debat kita harus ngopi dulu biar pas apa yang kita analisis itu ya tidak jauh dari substansinya. Begitu juga isi debat, jangan jauh dari substansi yang telah digariskan ya. Nah, itu supaya tujuan debat tercapai. Oke, kita akan mengetahui apa sih debat itu yang sebenarnya, para pemirsa, supaya di dalam kita menonton ya, menganalisis daripada ya debat tadi malam tidak keliru ya. Nah, kalau tidak kita bisa keliru. Kita harus tahu apa sih debat di dalam Kamus Bahasa Indonesia itu. Kita lihat dulu dan apa saja manfaatnya, bagaimana struktur debat itu sendiri yang benar. Oke, pemirsa. Nah ya, pemirsa, di seluruh tanah air dimana saja pun berada, apa yang dimaksudkan dengan debat? Kita kan sering ya mendengar perdebatan itu sendiri. Tapi debat itu tentunya mesti ya tidak keluar dari makna debat itu sendiri, tujuan debat itu sendiri, dan konteks ya, substansi yang esensial daripada debat itu ya. Nah, kita simak dulu apa debat itu. Jadi debat itu menurut dalam Kamus Bahasa Indonesia ya, itu merupakan pertukaran dan pembahasan pendapat ya, terkait suatu hal yang saling ya, menyampaikan argumentasi ya, alasan dengan tujuan ya, mempertahankan pendapat, bahkan ya, memenangkan pendapat itu sendiri. Nah, tentunya kita lihat apa konteks memenangkan pendapat itu sendiri. Apakah kita mempertahankan pendapat yang keliru, yang salah tetap kita pertahankan ya, atau kita berdasarkan ya fakta dan data yang ada sehingga pendapat kita itu valid. Nah, ini ya. Jadi kita tidak bisa ini betul pendapat ini. Pada dasar kita legal standing kita mengatakan betul, tidak ada. Nah, ini kan tidak beda dari kita berjalan di dalam sebuah kegelapan ya, tanpa mengetahui jalan kemana arah yang sebenarnya yang menjadi tujuan kita ya, yang hendak dicapai ya. Sehingga macam seperti tadi malam debatnya itu ya bisa dipahami oleh semua publik ya, dan tidak keluar dari visi maupun misi ya, dan program dari masing-masing paslon itu sendiri. Nah, kalau udah keluar dari itu ya, itu kan sudah bukan perdebatan yang bersifat logis dan ilmiah. Kita kan mau yang logis dan ilmiah, bukan asal debat, bukan debat kusir. Nah ya, di dalam sebuah perdebatan itu ya, untuk kita bisa memperhatikan suatu keberhasilan itu ya, kita lihat ya, dari substansinya, hasil dari tujuannya
dari perdebatan itu menjawab atau tidak daripada substansi yang ingin dicapai. Nah, macam tadi malam KPU kan sudah menjelaskan bahwa perdebatan ini membahas tentang visi misi program daripada paslon itu sendiri. Nah, tentunya di dalam menjawab daripada visi misi program dari masing-masing paslon cawapres ya tadi malam, ya tentunya ya harus berlatar belakangkan fakta, data, ya, dan apalagi ya secara logis, sehingga apa yang diungkapkan itu ya, ilmiah. Nah, tentunya di dalam debat itu harus ada struktur debat, ya. Nah, jadi dalam suatu perdebatan jangan kita langsung mengungkapkan sebuah pertanyaan. Misal, apa yang dimaksud dengan ABC? Misal. Nah, itu kan sebenarnya itu sebuah pertanyaan yang tanpa didasarkan sebuah pengantar terlebih dahulu. Nah, kalau mau terstruktur, kalau kita ingin menanyakan sebuah pertanyaan supaya ya, lawan bicara kita memahami apa yang kita tanyakan, harus dibuat pengantar dulu. Setelah dibuat pengantar, baru langsung ditanyakan, ini yang menjadi pertanyaan saya. Sehingga para paslon atau lawan bicara kita memahami dan bisa, kalau dia bisa menjawab ya pasti dia bisa menguraikan dari awal sampai akhir ya, kecuali kalau betul-betul dia tidak memahami. Dan hindari dari dalam perdebatan itu pertanyaan-pertanyaan yang bersifat singkatan, yang khususnya singkatan yang bersifat tidak umum dan tidak semua orang mengetahui ya. Nah, itu kalau singkatan-singkatan itu kalau dalam cerdas cermat boleh, misalnya tingkat SD, SMP, SMA, misal apa menjadi kepanjangan dari PBB misalnya. Nah, ini kan pertanyaan PBB ini saja sudah mengandung 3 persepsi. Masa Perserikatan Bangsa-Bangsa bisa jadi, pajak bumi dan bangunan bisa jadi, nama salah satu partai bisa jadi. Nah, pertanyaan ini sebenarnya ya tidak logis. Itu pertanyaan menjebak dan tidak sesuai dengan struktur debat itu ya. Nah, ini ya saya menguraikan berdasarkan ketentuan ilmiah di dalam suatu perdebatan. Mesti ada struktur debat, artinya ada penghantar. Kalau dalam apalagi ini ya, kita membutuhkan jawaban supaya misalnya puas memahami apa yang menjadi kita tanyakan, kemudian yang menjawab juga memahami apa yang kita tanyakan. Itu sebuah pertanyaan yang sukses ya. Tentunya tidak keluar dari substansi pertanyaannya, substansi yang menjadi apa, menjadi sebuah capaian yang akan ya diharapkan oleh sebuah ini perdebatan itu sendiri. Misalnya macam tadi malam tentang visi misi maupun program daripada masing-masing paslon, supaya rakyat tahu, oh ini kalau saya pilih partai ini programnya, ini yang dibutuhkan oleh daerah saya. Kalau saya pilih B ini, kalau C ini. Jadi ya sebuah perdebatan ini, apalagi ini menyangkut perdebatan yang sifatnya kebijakan dari masing-masing paslon terhadap ya negaranya ketika mereka terpilih menjadi presiden maupun wakil presiden. Artinya ya jawaban itu diharapkan sekali oleh rakyat bahwa itu betul-betul bisa menjadi sebuah fakta. Oke ya. Nah, apa fungsi debat itu sendiri? Jadi fungsi debat itu ya Pak Musa, di mana saya berada itu mendorong sebuah pemikiran ya yang kritis ya, memberikan analisis yang mendalam ya tentang suatu masalah atau substansi itu sendiri. Jadi substansinya bisa ya dijelaskan oleh ya, yang ditanya ya, sehingga substansinya itu ya, tidak menyimpang
dari apa yang telah digariskan di dalam perdebatan itu sendiri. Nah, contoh, saya beri contoh ya. Tadi malam ada beberapa paslon, seperti contoh ya, paslon nomor 3, Pak Mahfud menanya kepada paslon nomor 2 tentang rasio kenaikan pajak, ya itu kan sebesar 23% rasio kenaikan pajak. Nah, dengan kenaikan pajak yang yang dipertanyakan. Nah, dijawab oleh paslon nomor 2 ya, kurang pas ya. Sebenarnya ya, kenaikan rasio pajak sebesar 23% dengan kenaikan pajak ya, jumlah pajak itu memang ya ada perbedaan. Kalau berdasarkan rasio ya, tentunya itu kenaikan dari pajak terhadap PDB dan APBN itu sendiri. Nah, kenaikan jumlah pajak yang dihasilkan itu ya, yang berdasarkan ekspansi daripada jumlah pajak, objek pajak itu sendiri. Nah, yang ditanyakan sebenarnya di dalam program ya kerja visi misi paslon nomor 2 itu sebenarnya rasio pajak yang ditanyakan. Nah, yang dijelaskan kok jumlah pajak yang dinaikkan. Nah, ini substansinya ya, jawabannya itu masih keliru, belum pas. Nah, jadi wajar kalau Pak Mahfud mengatakan ini belum terjawab. Nah, dan juga ya, kenaikan pajak sebesar itu ya, apakah berdasarkan data dan fakta yang telah lalu bisa direalisasikan sampai 23% rasio pajaknya, padahal yang lalu 9-10% ya yang telah terjadi. Nah, kalau menaik sebesar itu, apakah mungkin bisa terjadi walaupun tanpa rasio melalui penambahan ekstensifikasi ya, perluasan daripada objek pajak, itu tidak mungkin terjadi. Di sini dikatakan logis dan tidaknya jawabannya. Kenapa saya katakan tidak mungkin terjadi? Lihat dulu ya variabel ekonomi yang menunjangnya. Misalnya, bagaimana sih kesempatan kerja rakyat? Apakah sudah maksimal? Yang kedua, bagaimanakah lapangan usaha rakyat yang bisa dijadikan objek pajak? Apakah itu bisa dilakukan dengan penarikan objek pajak yang baru? Ini kan pada saat ini keadaan ekonomi Indonesia tak mungkin. Kita lihat saja contoh banyaknya UMKM yang hingga saat ini sudah banyak yang nonaktif. Kenapa? Karena kegiatan ekonomi di masyarakat sudah tidak menunjang kegiatan ekonomi global, tidak menunjang kegiatan ekonomi masyarakat. Jadi bagaimana masyarakat mau buka lapangan usaha baru? Modal tidak dibantu, mendapatkan modal susah, akses modal susah, ya. Kemudian kebijakan deregulasi, ya, izin juga, ya, tidak semudah yang dikatakan untuk mendapatkannya. Ya. Kemudian memasarkan produk juga susah. Kenapa? Akibatnya banyak barang-barang murah import yang masuk ke negeri ini. Bagaimana? Itu. Nah,
rakyat akan membuka usaha-usaha baru yang bisa menjadi objek pajak baru yang dikatakan oleh Pak Gibran, sehingga dari 9% bisa mencapai 23%. Itu tidak realistis. Nah, kecuali kalau pemerintah Indonesia bisa mengikuti pola yang dilakukan oleh Jepang. Ya. Nah, bagaimana pola yang dilakukan oleh Jepang? Rakyat dididik pada kegiatan usaha sesuai dengan kegiatan usaha mereka, dibantu modal, diberi tempat kegiatan usaha, kemudian dipasarkan hasil-hasil usahanya dengan pola bapak angkat. Nah, itu baru bisa ya untuk menambah daripada objek pajak baru, ekstensifikasi terhadap penerimaan pajak. Ini dari 9%, ini mencapai 23%. Itu hanya sebuah retorika. Saudara-saudara, tidak akan mungkin. Ya, catat saja apa yang saya bicarakan ini, itu tak akan mungkin terjadi. Nah, ini yang dikatakan bahwa saya katakan bahwa argumentasi kita ya mesti realistis. Ya, berdasarkan data dan fakta dan realistis bisa dilakukan. Bukan hanya retorika. Kita ini calon pemimpin. Nanti apabila kita jadi, ditanya janji-janji kita. Kalau kita tidak mampu merealisasi, dikatakan oleh para pengusaha, oleh seluruh rakyat, janji-janji tinggal janji. Bagus yang realistis dan menggunakan bahasa yang mudah dipahami oleh seluruh ya penonton atau seluruh rakyat Indonesia yang menonton debat itu sendiri. Bahasanya apa? Yang sederhana, yang mudah dipahami oleh para penonton, karena para penonton ini tingkat pendidikan, kemampuan mencerna, menganalisa itu berbeda, maka diberikan kata-kata yang mudah, bahasa yang mudah. Nah, kalau saya lihat yang lebih mudah di sini ini bahasa dari itu adalah paslon 1 dan paslon 3. Itu mudah dipahami oleh masyarakat karena dengan bahasa yang mudah dimengerti. Nah, artinya tujuan debat itu sendiri ya bisa tercapai, tapi ada catatannya bahwa jawaban debat itu mesti sesuai dengan substansi yang ditanyakan. Nah, contoh ya, tadi malam ada pertanyaan juga dari paslon nomor 1 tentang IKN. Nah, bukan berarti itu sebuah penolakan terhadap IKN, saya yakin. Bukan sebuah penolakan terhadap IKN, tapi ya, yang ditanyakan itu ya para investor. Bagaimana mendapatkan dana untuk membangun IKN itu sendiri, ya, sementara APBN kita ya tidak ya, bisa membiayai IKN itu sendiri. Nah, kalaupun jawaban dari nomor 2 mengatakan kan Pak Gus Muhaimin ini kan juga ikut di dalam peresmian tumpeng di dalam kegiatan peresmian IKN itu sendiri. Nah, itu sebenarnya bukan sebuah jawaban yang ya substantif, tapi jawaban yang menurut saya itu tidak harus diungkapkan ya jawaban itu, karena tidak punya dasar dan landasan secara ilmiah. Ya, mestinya kan nomor 2 itu paslon nomor 2 bisa menjawab, gitu ya. Jadi dia bisa menjawab begini harusnya ya. Oke. Kita lagi diusahakan ya, bagaimana mempermat pembiayaan pembangunan IKN itu sendiri tidak menarik daripada uang APBN. Secara bertahap kita akan lakukan diplomasi kepada para investor baik di dalam negeri maupun di luar negeri ya, supaya tidak memberatkan APBN. Nah, untuk sementara APBN kita gunakan supaya dia tetap jalan, nanti APBN kita tutup dengan biaya
yang dilakukan oleh para investor. Nah, artinya dana talangan itu usulnya masih logis, masih betul, bisa dicerna. Bukan dijawab, sudah ada, Bapak aja nggak baca Google, coba baca Google. Kalau begitu nggak usah debat, baca saja internet. Perdebatan bukan itu sebagai dasar data dan faktanya. Yang diinginkan bahwa pembiayaan IKN itu sudah ada MOU-nya, ini membiayai sekian jumlahnya kalau memang sudah ada. Kalau belum ada ya tadi seperti yang saya katakan tadi jawabannya. Jadi tidak kita menjawab seperti keluar daripada substansi itu sendiri. Ya. Nah, yang cerdas, jawaban secara ilmiah itu yang ingin didapatkan oleh para pengusaha. Ya, kalaupun nomor satu menanyakan hal seperti itu wajar, karena awalnya IKN itu sendiri dikatakan tidak dibiayai dengan APBN sepenuhnya, ya hanya sekedar awal. Sekarang saja sudah sekitar 30% dana APBN untuk membiayai IKN. Nah selanjutnya kalau hanya baru akan belum adanya kepastian, lalu jangan dijawab bahwa seolah-olah itu sudah ada. Nah, karena orang bisa membuka juga Google, buka, kok baru akan, belum ada kepastian yang sebenarnya. Nah, coba tunjukkan siapa yang sudah membuat MOU yang tanggal sekian, bulan sekian, siap bantu sekian investornya. Kan belum ada, saya juga baca. Nah, jadi jawaban lebih bagus kita menjawab ya seperti yang saya katakan tadi. Ya, ini lagi kita usahakan, kalaupun menggunakan dana APBN untuk sementara ini, nanti akan kita tutupi dana APBN itu sesuai dengan ya kesepakatan awal bahwa menggunakan dana APBN hanya sekian persen misalnya. Nah, sisanya kita berupaya dari para investor, dan kita lagi upaya lobby mana negara yang siap ya dan untuk melakukan investasi itu sendiri di IKN. Nah, saya kira membangun sebuah IKN itu di Kota Negara Baru tidak salah, cuman belum tepat pada saat ini, karena di mana negara kita lagi banyak butuh dana untuk membangun infrastruktur di seluruh provinsi yang saat ini ya 70% masih hancur lebur infrastruktur, terutama jalan. Akses jalan, jangankan jalan provinsi, jalan negara saja di dalam sebuah provinsi. Nah, itu masih belum semua ya terawat dengan baik. Nah, ini ya. Nah, jadi sebuah argumen itu ya, harus bisa dipertahankan secara kokoh, tapi memiliki data dan fakta. Ya, data dan fakta yang valid. Ya, kalau kita mau ingin berlandaskan ya membenarkan apa yang kita bicarakan, itu penting. Ya. Nah, di sini ada juga ya, memang jawaban paslon nomor 2 itu juga ada yang memang sudah hampir mengena tapi belum terinci. Ini mungkin karena masalah persoalan waktu. Nomor 1 pun demikian juga ya, karena itulah seperti saya katakan yang lalu pada ini perdebatan capres, waktunya sedikit, mestinya waktu untuk menjawab hal-hal yang esensial begitu, waktunya itu antara 5-8 menit. Jadi dia bisa menjelaskan masing-masing paslon, bisa menjelaskan secara lebih rinci bagaimana mencapai ini daripada visi misi atau program. Jadi bisa diuraikan. Ini kalau ini kan cuma 4 menit, jangan sampai hanya debat
capres maupun cawapres hanya sebuah ya formalitas yang dilakukan secara rutinitas setiap kali itu pilpres, tapi pesannya tidak tersampai kepada publik. Nah, durasi waktu yang penting ya harus panjangkan. Ini dari 2 menit bisa menjadi 5 menit, dari 5 menit bisa menjadi 10 menit atau 8 menit. Nah, capaian daripada ini debat itu sendiri itu yang diharapkan bisa menjelaskan visi misi program masing-masing paslon. Nah, ya. Dan saya lihat juga di paslon nomor 1 ya. Paslon nomor 1 sering kelewatan waktu bahkan. Nah, dia menjelaskan apa yang dijelaskan oleh paslon nomor 1 sebenarnya ya sudah tepat sasaran, sudah sesuai dengan substansinya. Cuman waktu tidak cukup, ya jadi ya terputus. Ada missing linknya jawabannya tidak sampai kepada rincian. Begitu juga di paslon nomor 3. Nah, ya, secara garis besar nomor 1 dengan nomor 3 ya jawabannya sudah ya mengena, ya, sudah mengena. Ya, pertanyaannya juga sudah sesuai dengan substansinya, aku saya lihat nomor 1 nomor 3 ya. Cuma walaupun jawabannya juga belum 100% ya, saya kira baru sekitar 75% yang bisa terungkap karena itulah durasi waktunya. Nah, begitu juga kalau yang nomor 2 sebenarnya ya kalau dia bisa mengungkapkan sesuatu yang lebih santai ya, tidak tergesa-gesa, dengan suasana wajah yang santai, tidak tegang, saya yakin dia bisa menjawab. Tapi ini kan terlalu tegang saya lihat wajah yang paslon nomor 2 untuk menjawab, tidak seperti nomor 1 ya, nomor 3 jadi agak santai, beda ya, memang beda pengalaman ya, tapi tidak apa-apa, ini sebuah proses pembelajaran bagi nomor 2 paslon nomor 2 untuk lebih bisa menguasai panggung ya. Nah, kemudian penjelasan nomor 2 kan banyak yang sifatnya yang menurut saya itu sulit untuk dilakukan. Kenapa untuk sulit dilakukan? Misalnya contoh ini, makan gratis. Ya, makan siang gratis. Nah, makan siang gratis tuh hitung. Kalau 80 jutaan orang siswa SD, SMP, SMA makan siang gratis, misalnya gitu kan, setiap hari selama setahun kali 360 hari, enggakah itu kurang lebih 1 triliun satu hari ya habisnya tuh? Nah, hitung. Nah, lalu sebulan berapa triliun? Nah, ini ya, jangan sampai kita pasang ini ya, memang tujuannya bagus, tapi harus dijelaskan makan siang misalnya sebulan ada berapa kali gitu kan, dengan menunya sekian gitu kan, jadi dijelaskan, ditambah susunya misalnya berapa kali dalam sebulan atau dalam seminggu, jadi mudah ya, perumusan itu mudah ngitung. Oh ya, dikali setahun sekian dimana. Kalau masih 1 tahun misalnya biaya makan siang katakanlah 50 miliar atau 20 miliar ya, dan itu masih masuk akal ya, masih logis. Ini hitung aja 80.000 orang ya, tidak dijelaskan ya, bisa lah para pengusaha ini juga mengenai, dia mikir loh, kalau makannya bisa 1 orang 25.000 minimal, tambah susu katakan 5.000, 30.000, 1 hari kali 80.000-an orang, berapa sebulan kali ya 30 hari atau kali kan 25 hari, setahun kali kan 360 hari, itu tak usah 365, tidak akan miliaran habis 1 bulan gitu kan, bukan 1 hari, 1 bulan ya, 1 hari berapa kali
Ya. Lalu mampukah APBD membiayai itu? Nah, ini ya, jawaban harus logis berdasarkan fakta dan data dan hitung-hitungan. Ya, apalagi ini menyangkut yang ditanyakan semalam, temanya masalah ekonomi. Yang menonton banyak orang ekonomi. Ya. Nah, kemudian ada tadi malam saya lihat ya jawaban stunting, pembagian susu itu sebenarnya sudah hal-hal teknis yang menurut saya itu bukan ya bagian dari kebijakan secara publik dari seorang ya presiden yang akan datang. Ya, nah jelaskanlah itu ya secara ya, logika, masuk akal ya, dan pelaksanaannya ya, tentunya ya, mesti bisa dilakukan, bukan sebuah retorika yang kalau dihitung dengan anggaran itu tidak mungkin dilakukan. Nah, itu saya bukan tendensius dalam menilai ini saya sudah cek. Ya. Nah, paslon nomor 1 juga demikian. Dia harus mampu menjelaskan apa yang ditanyakan oleh Pak Mahfud. Nah, tadi malam, misalnya untuk kesejahteraan, ini untuk mensejahterakan setiap kabupaten, setiap provinsi seperti Jakarta bangunannya. Level itu harusnya ya dijelaskan yang disamakan dengan Jakarta setiap itu setiap provinsi itu untuk disamakan apanya, yang disamakan bangunan bidang apanya, jelaskan nih caranya begini, cara mendapatkan anggaran untuk bangunannya begini, harusnya begitu. Jadi tidak hanya garis besar seperti itu saja ya. Nah, to the point, jelaskan, terstruktur jelaskan, itu yang tepat mestinya ya. Walaupun secara garis besar udah benar secara garis besar, cuman ya karena menyangkut durasi waktu juga tidak cukup, sedikit makan nomor 1 itu sering kelewatan, nomor 3 sering selesai, sebelum selesai sudah selesai. Oke. Nah, begitu juga ya jawaban nomor 3 ya. Bagus juga. Saya lihat tuh. Cuman ya masih ya normatif juga. Nah, kenapa normatif? Cara untuk melakukan ya daripada yang diinginkan itu tidak diungkapkan. Misalnya bagaimana melakukan pemasaran suatu produk di luar negeri. Ini kan hanya diungkapkan melalui dubes-dubes. Boleh. Nah, tapi tugas dubes kan bukan hanya itu. Dan apakah paham mereka cara memasarkan itu? Harusnya ya pemerintah membentuk sebuah tim sendiri untuk melobi ke luar negeri memasarkan produk-produk baik industri hilir maupun industri hulu. Nah, sehingga ya ekspor bisa ditingkatkan dan masyarakat rakyat yang memiliki kegiatan usaha baik sumber daya alam maupun usaha bentuk jasa untuk barang dan jasa berbagai jenis itu bisa ya tersalurkan pemasaran bukan hanya dalam negeri sampai ke luar negeri. Jadi bentuk tim tersendiri itu yang tepat. Kalau atau maksimalkan fungsi Menteri Perdagangan. Di dalam Menteri Perdagangan ada tim khusus lobby memasarkan sebuah produk. Nah, khususnya ya para produk-produk UMKM. Nah, mungkin kalau para konglomerat ya sudah ada link tersendiri ya. Nah, itu yang penting. Jadi jawabannya terstruktur. Ya, terstruktur sehingga orang mudah untuk memahami, mencerna jawaban kita. Oh, kan ibaratkan naik tangga. Nah, mungkin kita langsung loncat ke kepala tangga. Pasti, oh begini caranya. Lagi-lagi juga tidak juga kita bisa menyalahkan karena durasi waktu cuma 4 menit, kadang 2 menit.
itu saya kira seperti formalitas saja debatnya itu. Masa debat hanya 1,5 jam saja, belum tambah iklan. Ya. Belum selesai menjelaskan udah habis. Nah, di nomor 2 juga ada yang memang pas. Ada juga yang pas, artinya sama dengan substansi, namun jawabannya juga ya terbatas, belum mampu menjelaskan apa yang menjadi keinginan daripada si penanya, saya lihat. Nah, nanti kita saksikan ya di video. Ya. Nah, bagaimana cara masing-masing paslon menjawab atau bertanya. Nah, oke. Nah, kita kan ya harus mengetahui terlebih dulu apa sih mana debat, apa sih debat itu sendiri, apa sih tujuan debat itu sendiri. Nah, jadi intinya tadi malam yang diangkat tentang visi, misi, dan program kerja dari masing-masing paslon jika mereka menjadi presiden, itu yang kami lakukan. Dan itu yang mereka jelaskan harusnya tadi malam secara rinci, ya, supaya audiens atau ya, para pemirsa ya, yang menonton debat itu memahami ya apa yang diungkapkan oleh masing-masing paslon, memahami program mereka, kemudian mereka juga bisa menentukan pilihan mereka, baik yang ya undecided voter maupun silent voternya yang belum menentukan pilihan. Nah, undecided voter ini juga masih banyak. Nah, silent voter ini bisa saja dia berubah pilihan setelah mendengar debat, baik perdebatan capres maupun cawapres. Itu tujuan daripada perdebatan itu untuk menambah ya suara daripada masing-masing paslon ya, untuk memenangkan ya, kontestasi politik pada pilkada 2024 yang akan datang. Nah, para pemirsa di mana saja berada, silakan Anda ya, menyaksikan video berikut ini. Ya. Ganjar Pranowo dan juga Mahfud MD yang memakai pakaian adat ya. Pasti saya yakin ini ada maksud di baliknya